warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Syaiban dengan NIM 2020012104. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kata pendidikan dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata education yang secara etimologi diserap dari bahasa Latin eductum. Kata eductum terdiri dari dua kata, yaitu yang bermakna perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak, dan duko yang bermakna sedang berkembang, sehingga secara etimologi pendidikan adalah proses pengembangan dalam diri si individu. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Kegiatan menjadi terkendala adanya pandemi ini. Berbagai bidang terkena dampak akibat adanya pandemi ini. Salah satunya pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun, dimanapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau Zoom atau live chat. Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting, mengingat para guru harus bekerja lebih ekstra dan mengajarkan mata pelajaran kepada para peserta didiknya. Jadi guru harus memastikan bahwa peserta didik tetap mendapatkan materi pembelajaran meskipun kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau di rumah. Jadi proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, yaitu pembelajaran online menjadi solusi aktif untuk mengaktifikasi kelas meski sekolah telah ditutup. Mengingat waktu dan tempat menjadi berisiko pada masa pandemi ini, namun teknik pembelajaran ini penting untuk dievaluasi sesuai dengan kondisi setempat. Mengingat sebaran fasilitas dan kemampuan orang tua memberikan fasilitas pembelajaran online itu berbeda. Jadi adanya pandemi COVID-19, penutupan sekolah menjadi langkah mitigasi paling efektif untuk minimalisir penyebaran wabah pada anak-anak, dengan memberikan solusi, yakni memberlakukan pembelajaran di rumah dengan memanfaatkan berbagai fasilitas tunjang yang mendukung. Proses pembelajaran dari rumah dilaksanakan dengan melalui pembelajaran daring, yaitu jarak jauh. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dan belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakupan hidup, antara lain mengenai pandemi corona. Evaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, yaitu evaluasi yang merupakan salah satu dari rangkaian pembelajaran selain perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Salah satu aspek terpenting dalam evaluasi pembelajaran adalah penilaian, yaitu penilaian yang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dengan dua tes, yaitu tes dan non-tes. Dengan evaluasi hasil belajar yang dibutuhkan adalah instrumen yang memperoleh informasi deskriptif yang berupa tes dan non-tes. Instrumen berupa tes dapat berbentuk soal, objektif, atau uraian. Sedangkan non-tes berupa observasi, wawancara, angket, dan pemeriksaan dokumen. Baik, sekian dari ringkasan PPT saya.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.